aja pinter nyalahke karo pemerintah tok ku aja. Uteke tinggal sithik ngono. Nek ku iso luru gantine ya masa bodho. Sing kira-kira menyake ora tuku langsung oleh pirang-pirang drem kapal. Inilah satu-satu. Pasti akan menemukan, belum yang lain. Ini baru minyak. Tapi yang persenjataan dan lainnya, persenjataan, teknologi dan sebagainya, ada konsensusnya. Ya wis tak keingin nggonmu tak bangun ke aja khawatir. Tapi tolong. Ini pulau ini yang mempunyai kandungan ini tak kerja ke aku sidik, aja khawatir. 50-50, 48%, 49%, 51%. Jangka untuk 50 tahun. Demi kemajuan bangsa dan negara ini, ya terpaksa tekan. Tapi kita untung dapat persenjataan bahwa tentara kita, polisi kita tidak tertinggal dengan negara lain. Demi ketahanan dan pertahanan nasional. Wis gue saiki dadi lurah ae petinggi ya jadi di bupati, mikiro ya. Jangan jadi bupati dulu terlalu tinggi, jadi camat aja dulu lah, atau jadi kepala desa, brodoli rambutnya. Di sini ada perdamaian yang cara lain, bentuknya tidak merupakan perdamaian. Karena kita tidak pernah bertempur, terkecuali zaman penjajah. Baru kita ngadakan perdamaian. Tapi setelah merdeka seperti begini, kita perlu hubungan bila telar, dan sebagainya kepada negara dan bangsa lain. Harus kita memikirkan bagaimana bukan sosok satu kelompok agama saja, tapi juga memikirkan besarnya bangsa ini, besarnya Indonesia ini. Bagian pertahanan nasional tidak lain apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan pertanian, kekuatan teknologi, kekuatan home industri dalam ekonomi, kekuatan pendidikan, kekuatan dalam kesejahteraan, dan ini semua dan lain-lainnya. Ini bagian daripada pertahanan nasional yang luar biasa. Jadi bukan pertahanan nasional kunjur militer dan polisi saja, tidak. Harus ada keseimbangan di sini. Kekuatan militer polisi kaya apa? Lana ekonomi tajam menurun begini akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebaliknya ekonomi maju luar biasa, polisinya tidak kuat, persenjataannya lemah, TNI-nya lebih-lebih. Lalu apa yang mau diharapkan untuk keamanan yang Indonesia bentuknya maritim, kepulauan-kepulauan ini untuk menjaga dan sebagainya? Kita ini sudah muji syukur kepada Allah SWT. 75 tahun kemarin merdeka sudah begini Indonesia. Tapi sebetulnya masih kurang, ternganga sekali kekuatan pertahanan nasional. Cuma karena apa? Kekuatan yang didominan oleh kekuatan Pancasila inilah yang mengikat luar biasa untuk suku-suku bangsa hingga 700 sekian suku yang ada di Indonesia bisa dipersatukan. Afghanistan yang 9 suku saja sampai sekarang eker-ekeran tidak pernah damai. Apa jadinya kalau seperti Afghanistan di negara kita? Coba. Maka pemerintah kita bagaimana ngimbangi dan sebagainya supaya tidak membuat peluang negara-negara lain, oknum-oknum ya maksud untuk ngompori pecah belah di Indonesia. Sebab kalau sudah dipecah belah dan sebagainya, ujung yang paling terakhir berbahaya satu, perlu diingat. Kalau ngancurkan Indonesia, ujung paling terakhir paling berbahaya apa? Benturkan umat beragama. Baru disitulah nanti Indonesia bisa dipecah-pecah. Nah, kewajiban selaku anak bangsa perlu adanya kebinekaan yang untuk menuju kesatuan persatuan yang dibingkai dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu hebatnya. Maka disinilah kalau kita ceritakan perdamaian. Kalau dahulu jelas yang kita hadapi, tapi sekarang bukan membentuk perdamaian, tapi menuju kemaslahatan kedua negara, ketiga negara untuk saling barter dan sebagainya. Itulah, itu diantaranya bagaimana canangan Rasulullah pertama kali membentuk keukhuwahan
bukan merupakan perdamaian. Kalau perjanjian Hudaybiyah jelas perdamaiannya kelihatan. Tapi kalau ini kan tidak. Sebab dari mereka itu sudah tarung sendiri. Dari jahiliyah sudah tarung sendiri. Saya paling afdol untuk bisa masukkan Hajar Aswad. Antar mereka, Rasulullah mendamaikan mereka juga untuk keamanan dakwahnya Rasulullah. Wa balagha risalah wa addala amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Wallahu a'lam.